Assalamualaikum, perkenalkan saya Wahyu Iriandi. Kali ini saya akan menerangkan tentang strategi penjualan Xiaomi secara global yang dipengaruhi oleh politik dan pandemi. Pertama-tama, ada beberapa headline yang memperlihatkan kehebatan Xiaomi memenangkan pasar global dan menjadi penguasa pasar smartphone global. Kita bisa lihat bahwa kehebatan Xiaomi bertahan dan meningkatkan selama pandemi global dan dipengaruhi politik-politik negara besar seperti Amerika Serikat. Namun, hal-hal demikian tidak membuat Xiaomi mundur. Akan tetapi mereka tetap mendobrak segala kesempatan yang ada sehingga Xiaomi bisa merajai pemasaran smartphone di dunia. Sebelum kita membahas strategi apa saja yang dilakukan oleh Xiaomi, kita kenali dulu apa itu Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang berpusat di Beijing. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Pada awal kuartal kedua tahun 2018, Xiaomi merupakan produsen telepon cerdas terbesar keempat di dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektrik konsumen. Xiaomi selain memasarkan produk smartphone, mereka juga memiliki produk lainnya yaitu seperti Xiaomi LED, Mi TV, Mi Cloud, Mi Powerbank, Mi Air Purifier, Mi Action Cam, Mi Band, Mi CCTV, dan produk lainnya. Xiaomi juga memiliki lebih dari sekedar pelanggan setia, melainkan fans berat produk Xiaomi yang mana mereka sangat antusias dengan semua produk yang diluncurkan oleh Xiaomi. Bahkan mereka mengklaim sebagai satu-satunya perusahaan teknologi dengan fan culture di dunia. Lei Jun pun menanggapi bahwa Mi Fans ini sangat berkontribusi memberikan feedback, ide-ide fitur dalam pengembangan produk. Nah, sekarang saya akan mencoba memaparkan bagaimana sepak terjang Xiaomi di dunia internasional dan bagaimana mereka bisa mencapai posisi teratas dalam pemasaran global dan cara Xiaomi beradaptasi dengan pengaruh dari politik dunia dan pandemi global. Yang pertama yaitu strategi pemasaran Xiaomi global, yaitu Xiaomi menerapkan marketing vertical integration model. Artinya adalah perusahaan Xiaomi langsung menjual produknya kepada pelanggan tanpa melalui pihak ketiga. Penjualan produk Xiaomi aslinya dijual lewat online, karena pada dasarnya perusahaan Xiaomi adalah perusahaan yang berbasis e-commerce company seperti layaknya Amazon. Bahkan pernah dalam satu hari, Xiaomi bisa menjual produk sebanyak 1.200.000 produk hanya lewat online shop saja. Lalu yang kedua yaitu membangun komunitas Xiaomi. Seperti yang tadi dijelaskan, Xiaomi memiliki Mi Fans. Perusahaan Xiaomi juga membangun sebuah komunitas yang bertujuan memberikan ruang pada seluruh penggemar produk Xiaomi untuk mengutarakan pendapat dan masukannya, sehingga hal tersebut menjadi simbiosis mutualisme untuk para Xiaomi maupun customer-nya. Nah, lalu yang ketiga yaitu pihak Xiaomi selalu memikirkan bagaimana agar produknya bisa dijual dengan harga semurah mungkin. Selain menjual langsung kepada online, cara kedua Xiaomi adalah dengan membeli komponen-komponen produk seperti prosesor misalnya, tidak pada saat komponen tersebut baru dikeluarkan, karena pastinya komponen tersebut akan memiliki harga yang selangit. Dan selain itu juga Xiaomi melakukan produk massal sehingga dapat mengurangi biaya. Lalu yang keempat adalah Xiaomi sangat memfokuskan pemasarannya di ranah sosial media. Bahkan untuk satu jenis produk Xiaomi saja, pihaknya akan membuatkan satu akun sosial media untuk jenis produk tersebut. Perlu diketahui bahwa Xiaomi tidak hanya menjual smartphone saja, tetapi ada juga TV, tas, speaker, dan lain-lain yang tadi seperti saya sudah sampaikan, sehingga para customer akan lebih terbantu dengan adanya teknik pemasaran seperti ini. Nah, sekarang saya akan bahas tentang pengaruh politik terhadap pemasaran Xiaomi. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2021, pemerintah Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump sempat memasukkan Xiaomi dan Huawei ke dalam daftar hitam, lantaran disebut sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan militer negeri komunis Cina. Daftar hitam tersebut membuat Xiaomi menjadi subjek larangan investasi bagi warga Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA nomor 1237 tahun fiskal 1999.
Lewat aturan ini, para investor di Amerika Serikat harus melepas atau diinvestasi saham perusahaan-perusahaan tersebut selambat-lambatnya pada 11 November 2021. Artinya, Xiaomi masih bisa berurusan dan dapat mendapatkan pasokan dari berbagai perusahaan Amerika Serikat hingga tanggal tersebut. Nah, dan juga ini terjadi pada kasus Huawei, perusahaan itu juga dilarang melakukan transaksi bisnis apapun, termasuk jual beli komponen dan software dengan perusahaan Amerika Serikat, tanpa persetujuan Amerika Serikat. Sementara untuk kasus Xiaomi, warga dan perusahaan Amerika Serikat dilarang menanamkan modal atau membeli saham Xiaomi. Nah, perbedaannya di situ. Salah satu perusahaan smartphone terbesar di dunia itu kembali menegaskan bahwa perusahaannya tidak terafiliasi dengan militer Cina, seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat selama ini. Akan tetapi, Amerika Serikat di bawah administrasi Joe Biden akhirnya resmi mencabut nama Xiaomi dari daftar hitam atau blacklist investasi di Amerika Serikat. Pada Selasa tanggal 25 Mei 2021, akan tetapi untuk pencabutan blokir diprediksikan akan sulit bagi Huawei. Dengan demikian, Xiaomi di Amerika Serikat bisa kembali berkembang dan mulai memakan pasar Huawei. Selain itu, Xiaomi mengisi kekosongan Huawei dan anak perusahaannya Honor di beberapa pasar penting seperti Cina, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Dan sekarang saya akan jelaskan tentang pengaruh pandemi terhadap pemasaran Xiaomi. Nah, menurut analis senior Counterpoint Research, namanya Varun Mishra, Xiaomi menjadi merek smartphone dengan pertumbuhan tercepat di bulan Juni 2021. Di periode itu, pasar Cina tumbuh 16% dari bulan ke bulan, yang didorong oleh festival belanja 618 di Cina. Maksudnya festival belanja sebanyak 618 di Cina. Keberhasilan Xiaomi didapatkan dari ekspansi luring yang agresif di kota-kota tingkat bawah dan penjualan yang solid dari Redmi 9, Redmi Note 9, dan serta Redmi K series. Pada saat yang sama, karena gelombang baru pandemi COVID-19 di Vietnam, produksi Samsung terhambat pada bulan Juni 2021 dan menyebabkan kurangnya stok di seluruh saluran. Di sisi lain, portofolio Xiaomi di segmen menengah kian kuat dan cakupan pasarnya semakin luas. Hal itu menjadi keuntungan besar bagi Xiaomi untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan Galaxy A series dari Samsung. Dan demikian adalah analisis saya tentang pengaruh politik dan juga pandemi terhadap pemasaran Xiaomi secara global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.